saya Hardini, PPG dalam jabatan LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto, bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan gelombang 1 angkatan 2. Kali ini saya akan mempraktekkan video praktek mengajar uji kinerja di SMK Bakti Praja Adiwarna, tempat saya mengajar dengan NIM 230130061. Berikut adalah video pembelajaran praktek mengajar saya di SMK Bakti Praja Adiwarna dengan materi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di kelas 10 TKJ 1 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kalian sehat hari ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa dulu ya. Iya, Bu. Oke, Ibu minta tolong Mas ketuanya Mas Syahrul ya. Oke, silakan dipimpin doa dulu Mas Syahrul. Siap, pertama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu mau presensi untuk kehadiran kalian dulu ya hari ini. Ya, Ade Ririn hadir. Adelia Putri Hadir. Ayu Dian Hadir. Baiti Hadir. Oke, Cika Hadir. Oke, hari ini hadir semua ya berarti ya. Ya, alhamdulillah kalau kalian hadir semua. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu melalui penayangan video pembelajaran interaktif, peserta didik mampu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kemudian yang kedua, tujuannya yaitu setelah diskusi, peserta didik mampu melihat praktek kehidupan berbangsa yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk model pembelajaran yang Ibu gunakan hari ini adalah problem based learning. Dan untuk bentuk penilaiannya, Ibu gunakan ada dua macam. Yang pertama adalah penilaian sikap. Ibu nanti akan menilai sikap kalian ketika kalian diskusi kelompok. Nanti akan Ibu berikan soal pengetahuan sebagai tugas kalian di rumah. Dan ada kuisis, yaitu di awal sebelum Ibu memberikan materi pembelajaran, Ibu akan memberikan soal pretest terlebih dahulu. Dan setelahnya, setelah kalian mempelajari materi pembelajaran hari ini, Ibu juga akan memberikan post test. Ya. Oke, berikutnya video motivasi yang ada kaitannya dengan pembelajaran hari ini. Silakan kalian simak video motivasinya. Halo sahabat karakter, siapa yang dalam kesehariannya hanya dengan mendengar penjelasan satu pihak akan menjadi kurang objektif. Oke, melanjutkan pembelajaran dari pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang apa ya kemarin? Saya Bu, materi yang sebelumnya kami pelajari adalah ide-ide pendiri bangsa tentang dasar negara terkait dengan proses perumusan Pancasila Bu. Ya, setelah mempelajari tentang ide-ide pendiri bangsa, tentang dasar negara, kita akan melanjutkan pembelajaran di materi berikutnya. Masih di bab yang sama, yaitu Pancasila, dengan submaterinya adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Ada beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, bagaimana penerapan Pancasila
berbangsa. Ada yang mau jawab? Saya Bu, penerapan Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa itu dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan melalui kegiatan sehari-hari Bu. Karena Pancasila itu adalah pandangan atau penunjuk arah semua kegiatan kehidupan masyarakat Indonesia. Pertanyaan pemantik yang kedua, pernahkah kalian menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Saya Bu. Oke, Mbak Reva. Penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari adalah menunaikan ibadah tepat waktu, yaitu sila pertama, dan yang kedua menghargai pendapat orang lain yang berbeda, sila keempat Bu. Oke, selain Mbak Reva, ada lagi yang mau jawab? Saya Bu, Oh iya, Mas Syahrul. mencintai tanah air dan menjaga nama baik Indonesia. Pertanyaan pemantik yang ketiga, apa saja tantangan bagi para pelajar dalam menerapkan Pancasila pada era digital seperti saat ini? Oke, Mbak Mutiara, silakan Mbak Mutiara. Satu, munculnya banyak berita hoax atau berita bohong di media sosial, Bu. Nomor dua, ketergantungan terhadap ponsel, Bu. Ya, untuk tadi jawaban yang kedua, dapat menggunakan ponsel atau gawai sesuai, kalian harus sesuai dengan porsinya atau dengan kondisinya, jangan ketergantungan pada ponsel ya. Kemudian untuk sebelum materi pembelajaran, Ibu mau memberikan kalian soal pretest terlebih dahulu. Oke, silakan siapkan ponsel kalian masing-masing. Oke, sudah bisa masuk semua ke link game khusus yang Ibu sudah bagikan? Sudah? Ya, sudah ya, untuk kreasinya ya. Oke, kita lihat untuk peringkatnya. Peringkat pertama untuk hasil pretest itu ada siapa? Alfani. Peringkat keduanya ada Bibi, dan peringkat ketiganya ada Zalika. Ya, setelah tadi kalian sudah mengerjakan soal-soal di pretest, sekarang Ibu akan membagi kalian ke beberapa kelompok. Ya, kelompok ini Ibu bagi secara heterogen, ada laki-laki, ada perempuan. Kelompok yang pertama itu ada Ririn, Dini, Santi, dan Zalika. Kelompok yang kedua ada Kaisar, ada Baiti, Diva, dan Nisrina. Kelompok yang ketiga ada Syahrul, Utami, Elke, dan Istianatul. Kelompok yang keempat ada Adelia, Ayudian, Fariska, dan Safara. Kelompok yang kelima ada Afani, Mansatila, Reva, dan ada Wafi. Kelompok yang terakhir atau yang keenam ada Faris, Cika, Mutiara, dan Rodiana. Silakan bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Sebelum Ibu membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik ke kalian, ke kelompok kalian masing-masing, Ibu akan menayangkan video materi pada pembelajaran hari ini. Kalian saksikan videonya ya.
Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. 1. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik. Perkembangan bidang politik antara lain meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern salah satunya adalah membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik diantaranya, hak lembaga negara dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. B. Bangsa Indonesia menghargai hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adalah demokrasi Pancasila. Merupakan salah satu contoh perwujudan yang demokrasi yang dikembangkan di Indonesia. 2. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Yang ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 33 penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. D. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan pada generasi muda. B. Nilai-nilai sosial dari luar seperti etos kerja, kedisiplinan, ilmiah dapat diterima sesuai nilai-nilai Pancasila. Oke, setelah tadi kalian sudah menyimak materi pembelajaran, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sekarang akan Ibu bagikan kepada kelompok-kelompok kalian itu lembar kerja peserta didik. Kelompok 1 mana? Ya. Ini LKPD untuk kelompok 1, kelompok 2, ya Mas Kaisar ya, kelompok 3, kelompok 4, ya, kelompok 5, ya, dan terakhir kelompok 6. 6 kelompok sudah Ibu bagikan LKPD ya? Sudah. Oke, silakan sekarang kalian kursinya boleh dibalik, diputar untuk bisa melaksanakan diskusi kelompok. Ada saling berhadapan ya? Ya. Ayo berhadapan dulu. Ya, setelah tadi kalian sudah mengerjakan soal-soal di pretest, sekarang Ibu akan membagi kalian ke beberapa kelompok. Ya, kelompok ini Ibu bagi secara heterogen, ada laki-laki, ada perempuan. Kelompok yang pertama itu ada Ririn, Dini, Santi, dan Zafika. Kelompok yang kedua ada Kaisar, ada Baiti, Diva, dan Nisrina. Kelompok yang ketiga ada Syahrul, Utami, Elke, dan Istianatul. Kelompok yang keempat ada Adelia, Ayudian, Fariska, dan Safara. Kelompok yang kelima ada Afandi, Mansyatila, Reva, dan ada Wafi. Kelompok yang terakhir atau yang keenam ada Faris, Cika, Mutiara, dan Rodiana. Silakan bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Sini sudah tertera petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, rumuskanlah permasalahan-permasalahan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada bidang yang telah ditentukan. Kemudian, carilah informasi yang dibutuhkan dalam membantu merumuskan pemecahan masalah melalui berbagai literatur yang tersedia. Boleh melalui buku materi yang sudah ada di meja kalian masing-masing, atau boleh kalian menggunakan gawai atau handphone kalian. Yang ketiga, perkaya informasimu dengan mencari sumber bacaan lain yang mendukung. Ya, tadi melalui gawai atau handphone ya. Kalian boleh mencari alternatif solusinya lewat internet. Kemudian yang keempat, diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing dan rumuskan alternatif pemecahan masalah dari berbagai rumusan masalah yang telah disusun. Yang kelima, isikan hasil
alternatif pemecahan masalah dari kerja kelompokmu pada tabel di bawah ini. Ya, di bagian kedua atau lembar keduanya itu ada tabel. Ya, seperti ini. Untuk bidang yang kalian akan cari alternatif solusinya yaitu ada 4, yaitu di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, dan terakhir di bidang pertahanan dan keamanan. Ya, kemudian yang terakhir, laporkan kepada guru jika sudah selesai dengan kalian melaksanakan presentasi di depan. Baik, ada pertanyaan untuk petunjuk pengerjaannya? Ada yang masih bingung? Tidak ada, Bu. Oh, nggak ada. Oke, kalau tidak ada silakan dikerjakan bersama anggota kelompok kalian masing-masing. Kelompok 2 nanti ditulis kelompok 2. Mas Syarul? Kelompok 3 ya, nanti ditulis kelompok 3, jangan lupa ya. Ya. Oke, sudah ya diskusi kalian ya? Sudah. Oke, untuk fase berikutnya atau sintak berikutnya itu kalian nanti akan melaksanakan presentasi menyajikan hasil. Tapi sebelum itu Ibu mau menyelipkan es training dulu biar kalian tambah semangat dalam pembelajaran hari ini ya. Oke, silakan berdiri dulu.
presentasi hasil diskusi kalian masing-masing. Ibu mulai dari kelompok pertama ya. Kelompok pertama ada kelompoknya siapa? Ya, silakan maju kelompok 1. Oke, nanti kalian memperkenalkan diri dulu dari kelompok berapa, kemudian menyajikan hasil diskusi kalian tadi, dan setelahnya kasihkan waktu untuk kelompok yang lain menanyakan tentang hasil diskusi kalian ya. Oke, silakan dimulai kelompok 1. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabika Najwa Alifah dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Dini Ayu Nindya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Sandi Putri dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Dewi Luciana dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Rumusan masalah. 1. Politik. Alternatif solusi. 1. Komisi Pemilihan Umum (KPU). 2. Partai politik. 3. Rakyat. 4. Peran dan muatan pembukaan Undang-Undang 1945. Rumusan masalah ekonomi, alternatif solusi, reformasi struktural, penguatan sektoril, 4. Perlindungan sosial, 5. Pendekatan berkelanjutan. Rumusan masalah sosial budaya, alternatif solusi. 1. Adanya keterlibatan seluruh elemen masyarakat. 2. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. 3. Upaya dalam pengembangan, pembinaan, dan pelestarian kebudayaan nasional. Rumusan masalah alternatif solusi, pertahanan dan keamanan. 1. Melatih tentara nasional dan kepolisian. 2. Menjalani kerjasama dengan negara lain. 3. Meningkatkan sikap nasionalisme. 4. Menerapkan wawasan kebangsaan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau memberi masukan? Saya Fariska dari kelompok 4. Dari yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok kalian terkait alternatif solusi pada masalah pertahanan dan keamanan tentang meningkatkan kekuatan militer di bidang HASKAM, apakah Anda sudah sepenuhnya terwujud? Saya mau menjawab pertanyaan dari kelompok 4 dari Fariska. Meningkatkan kekuatan militer di bidang HASKAM sampai saat ini belum sepenuh terwujud. Oke, tadi kan sudah dijawab sama kelompok 1. Apa ada tambahan atau masukan yang lain dari kelompok lain? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, silakan dilanjutkan kelompok 1. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya kelompok 5 ya. Oke, kelompoknya Mbak Reva. Oke, silakan maju Mbak Reva dengan anggota kelompok yang lain dulu. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari materi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Perkenalkan, nama saya Reva Lestari Nafisa dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Yusuf dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Pamita Syahrini dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Pamita Sisi dari kelompok 5. Rumusan masalah. 1. Politik. Alternatif solusi. 1. Mendorong partisipasi politik yang lebih luas. 2. Menguatkan transparansi dan akuntabilitas. 3. Mendorong reformasi politik. 4. Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran masyarakat. 2. Ekonomi. 1. Meningkatkan akses dan kesempatan ekonomi. 2. Mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan.
3. Meningkatkan perlindungan sosial. 4. Mendorong kewirausahaan dan inovasi. Sosial budaya. 1. Mendorong inklusi dan kesetaraan. 2. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran budaya. 3. Mendorong dialog dan rekonsiliasi. 4. Meningkatkan peran perempuan dan kelompok minoritas. 4. Pertahanan dan keamanan. 1. Peningkatan kerjasama internasional. 2. Peningkatan keamanan perbatasan. 3. Pemberdayaan masyarakat. 4. Pembangunan ekonomi dan sosial. 5. Penguatan keamanan dan keamanan hukum. Dari hasil presentasi kami, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya Baiti dari kelompok 2. Untuk rumusan masalah di bidang politik, untuk kelompok 5 tadi menyebutkan alternatif solusi antara lain meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran masyarakat. Yang saya tanyakan adalah mengapa pendidikan politik sangat dibutuhkan untuk warga negara di Indonesia? Terima kasih atas pertanyaan dari Baiti. Saya akan menjawab. Pendidikan politik sangat dibutuhkan untuk warga negara karena meningkatkan pengetahuan masyarakat serta dapat memaksimalkan partisipasi aktif masyarakat dalam berpolitik sesuai nilai-nilai Pancasila. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Kalau nggak ada, silakan dilanjutkan kelompok 5. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi 6 kelompok sudah maju semua ya? Ya. Oke, berikan applause untuk diri kalian masing-masing. Oke, setelah kalian tadi di awal sebelum Ibu memberikan materi pembelajaran itu Ibu berikan pretest, dan tadi Ibu sudah memberikan materi pembelajaran, kalian diskusi serta menyajikan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Sekarang waktunya Ibu memberikan post test. Sudah ya? Sudah masuk semua ya? Oke, Ibu mulai kuisnya. Silahkan dikerjakan. Yang pertama adalah pembuatan kebijakan negara dalam politik di Indonesia harus memperhatikan rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang kedua, pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi di Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumbuh pada kepentingan rakyat dan keadilan.
Apa ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Menyenangkan pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Tadi ada quick test, ada diskusi, ada presentasi, ada ice breaking, dan terakhir ditutup dengan post test ya. Oke, setelah tadi kalian sudah mempelajari pembelajaran hari ini tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Untuk pertemuan minggu depan, ya, kalian pelajari dulu peluang dan tantangan penerapan Pancasila ya di buku materi yang sudah Ibu bagikan ke kalian. Oke? Oke.